Nah ini ada, sudah menjawab atau belum kira-kira? Saya pikir nanti respon dari Mas Dibya, monggo diteruskan di chat room dulu ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua dulu mungkin. Dari Mas Meda Baskara, PD Jawa Timur, mohon masukan. Banyak anggota IALI Jatim yang enggan masuk di proyek pemerintah karena terkait aturan pemerintah yang begitu banyak. Dan biasanya ada stigma yang beredar tentang pengaturan di proyek-proyek pemerintah. Apa strategi yang harus dilakukan bagi pemula untuk masuk ke proyek pemerintah? Ya. Sebenarnya tidak hanya teman-teman IALI Jatim ya yang malas mengerjakan proyek pemerintah. Makanya ini memang saya mengambil judul ini, salah satu misinya adalah justru mengajak teman-teman lebih banyak lagi mengerjakan proyek pemerintah, karena ada misi sosial di situ gitu. Tidak hanya urusan proyek, profit, dibangun, selesai begitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi inilah kesempatan bagi kita untuk berkarya yang karyanya itu dirasakan oleh umum. Mungkin kalau proyek private, proyek swasta dibangun tapi tidak menjadi domain publik, tidak dirasakan oleh umum gitu ya. Jadi tadi saya bilang kembali ke niat kita di sini untuk apa begitu ya. Karena kalau semua orang yang punya kemampuan cukup, cakap, kualitas kerjanya baik, tidak mau mengerjakan proyek pemerintah, saya kebayang siapa yang mengerjakan proyek pemerintah. Kualitas seperti apa yang akan diperoleh gitu. Yang rugi siapa? Ya masyarakat. Ya kita semua. Uang kita, uang masyarakat, uang negara, dikelola oleh negara. Tapi kemudian karena kita tidak mau berkontribusi, kita tidak mau memberikan karya terbaik kita, maka jangan salahkan. Kalau jangan kemudian hanya cuma ngeritik, ini kerjaan desainnya gimana sih kok kayak gini. Yang seperti itu kalau menurut saya. Kalau kita mau karya-karyanya baik, ya kita ikutanlah berkarya di situ. Gitu. Itu kenapa tadi? Kenapa aturannya jelimet atau ribet begitu ya? Setelah sekian lama saya menggelutinya, ya jawabannya adalah sebenarnya idenya adalah karena tadi aturan itu dibuat untuk menjaga gitu, supaya masyarakat, pemerintah mendapatkan hasil yang terbaik, uang yang dibelanjakan tidak kemudian menjadi sebuah kerugian gitu. Harusnya sih begitu. Masalah prakteknya, ini juga ada juga pertanyaan, dalam prakteknya ada bukan titipan mungkin ya. Kan ada yang mengatakan bahwa seharusnya itu biaya konsultan itu bisa lebih murah kalau misalkan permintaan-permintaan atau potongan-potongan dihilangkan. Kalau saya melihatnya bukan begitu. Bukan biaya konsultan yang harus murah, tapi potongan itu yang harus hilang. Jadi kalau ditanya apakah potongan-potongan masih ada? Masih. Terus gimana cara menghilangkannya? Ayo kita gini, kalau kita hanya bisa ngeluh, kita hanya bisa komplain, terus gimana kita bisa merubahnya? Ketika suatu saat nanti proyek pemerintah itu sudah bersih, sebersih-bersihnya, siapa yang kemudian bisa mengerjakan proyek pemerintah? Ya mereka yang sudah punya pengalaman di proyek pemerintah. Karena aturannya sudah berlaku, ada CV, ada referensi kerja dan sebagainya. Kalau kita belum punya referensi kerja yang baik, ketika atmosfer proyek pemerintah sudah baik, kita mau masuk, ya kita kalah dibanding mereka yang sudah lebih duluan mengerjakan proyek pemerintah. Gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Jadi ayo kita sama-sama serbu proyek pemerintah, kita lengkapi prasyarat kita sebagai tenaga ahli, CV diperbaiki, dibuat supaya CV itu gini. Saya sempat diskusi dengan Pokja ya, panitia pengadaan proyek. Sebenarnya apa sih yang dilihat dari CV dan referensi kerja? Saya bilang gitu. Jadi kan dipersyaratkan biasanya tenaga ahli landscape minimal pengalaman 4 tahun. Nah ternyata 4 tahun itu bukan 4 tahun sejak kita lulus, tapi 4 tahun kita efektif meroyek. Jadi misalnya dalam tahun 2019, kalau dalam CV kita tertulis hanya proyek A
dari Januari sampai Maret, proyek B Oktober sampai Desember. Berarti dalam 2019 itu kita bukan 1 tahun, tapi hanya 5 bulan proyek atau 6 bulan proyek. Gitu. Jadi 4 tahun yang dimaksud itu sebenarnya bisa jadi adalah 10 tahun umur kalender gitu, 10 tahun kalender. Karena efektif kita mengerjakan proyeknya tidak selama itu. Gitu. Nah, relevansinya dengan referensi, ya referensi itu adalah meng-approve CV kita. Jadi kalaupun di CV kita ada 200 proyek, tapi referensinya hanya ada 20, maka yang dilihat, yang dinilai hanya yang 20 itu. Gitu. Makanya kita perbaiki CV kita, setiap selesai proyek kita usahakan minta referensi pekerjaan dari yang memberi kerja kita, terus lampirkan, setiap tahun semakin bertambah, begitu ya. Dulu saya bingung kalau ada lihat senior dibacakan CV-nya, ih banyak banget gitu, sampai 20 lembar. Terus sekarang saya juga bingung ngedit halamannya supaya CV saya tidak lebih dari 22 lembar gitu. Karena informasinya memang banyak yang harus diinformasikan. Gitu sih kalau dari saya untuk pertanyaan Pak Meda. Gimana? Ada lagi? Pak Dian, Kang Dian, sebetulnya sudah mencoba mengeset waktu hingga pukul 5. Pertanyaan cukup banyak ini, masih terus mengalir di room. Saya pikir untuk mempercepat daripada saya bacakan satu persatu, Kang Dian bisa short, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung dijawab bersamaan. Oke. Tentang tema landscape ya, ini satu. Ya. Kedua tentang aturannya, apakah jalan kalian baik atau tidak. SNI untuk landscape gimana? Dengan proyek pemerintah, apakah kalian punya banyak piutang? Waduh, ini. Oke. Sementara itu ya, mungkin kira-kira yang tipikal lah. Ya. Jadi secara tema lanskap yang dipakai dalam proyek-proyek pemerintah dan swasta, kalau diperbandingkan memang relatif berbeda ya. Tapi ada juga kesamaannya bisa banyak juga. Kalau proyek swasta tentu sangat terkait dengan visi dan tujuan mereka menata landscape di area mereka begitu. Misalnya kalau klien kita adalah perusahaan di perkotaan, tentu setting landscape yang kita desain akan sangat terkait dengan arahan dari si klien dan setting urban di mana dia berada. Jadi kalau proyek pemerintah banyak. Pertama setting tentu, kedua tadi tujuan pemerintah, ketiga adalah masyarakat begitu. Jadi karena yang pengguna sehari-hari tentu masyarakat. Misalnya alun-alun atau kawasan tertentu sekitar sebuah tugu, kawasan sekitar danau gitu. Nah, itu ada membuat kita berpikir lebih keras bagaimana menghadirkan sebuah karya desain landscape yang bisa jadi harus ada simbolisme, bisa jadi harus sangat attach dengan kultur, dengan aspek sosial. Mungkin di beberapa daerah ada aspek ekonomi yang juga harus diperhatikan. Jadi memang sangat apa istilahnya customize gitu ya, kalau proyek pemerintah lebih seperti itu. Pertanyaan tentang apakah standar peraturan tersebut dijalankan di lapangan? Dulu waktu saya sering ke Papua, banyak penyesuaian di lapangannya. Pak Andri Santosana sering ke Papua juga. Tapi belakangan saya lihat mereka semakin taat azas. Jadi mereka semakin taat dan peraturan, tidak berani lagi. Jadi kalau dulu itu pemeriksa juga ke Papua itu sebagian ya, mikir-mikir gitu, waduh tugas ke Papua, apalagi kalau ke pedalaman.
Tapi sekarang dengan semakin baiknya teknologi, semakin baiknya transportasi, itu tidak membuat mereka menjadi uh, enggan gitu. Pemeriksa ke daerah semakin banyak dan semakin semangat, jadi nggak bisa macam-macam juga gitu. Tentang SNI, landscape belum punya SNI. Jadi beberapa item pekerjaan kalau yang terkait hardscape biasanya mengacu ke arsitektur ya, pasangan dinding, pasangan batu bata, plesteran, acian, pasangan paving block, grass block itu mengacu ke standar yang sudah ada. Kalau terkait landscape, terutama softscape, ini sedang kita godok, insya Allah. Ini mohon bantuan dari teman-teman pengurus daerah semua, mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkontribusi ya, memberikan masukan buat penyusunan SNI pekerjaan bidang landscape. Bagaimana mengerjakan proyek pemerintah membuat banyak piutang? Proyek pemerintah itu paling lambat Desember harus dibayar. Kecuali untuk beberapa kasus, kadang-kadang ada dinas atau daerah yang menerapkan dana masuk ke rekening kita tapi diblokir. Gitu. Tujuannya katanya diblokir sejumlah nominal tertentu ya. Tujuannya karena menunggu pemeriksaan. Kalau dari pemeriksaan clear, ada masalah baru dicairkan. Kenapa begitu? Mungkin karena pengalaman mereka juga. Ada perusahaan yang nakal gitu ya. Ketika diketahui pemeriksaan, terus harus ada ditemukan kerugian negara, harus ada pengembalian uang negara, mereka kabur. Nah, mungkin mengantisipasi hal seperti itu. Ada beberapa daerah yang menerapkan pemblokiran dana. Tapi seharusnya Desember tuh harus cair. Atau kalau pertanyaannya misalnya selain bulan Desember ya, bulan-bulan yang lain, ya kalau mengatur cash flow sih, ini by pengalaman nanti teman-teman saya pikir akan menemukan formulasinya ya. Saya pribadi juga berbeda formulasinya ketika kita dalam sebuah perusahaan, sebagai sebuah perusahaan, dengan seperti sekarang, freelance. Itu formulasi ngatur cash flow-nya lain. Jadi akan sangat kondisional. Dari Sulsel, bagaimana strategi masuk ke proyek pemerintah? Awalnya sih, dulu ketika saya mendirikan perusahaan tahun 2002, terus dengan segala kepolosan waktu itu, ya kita datang aja ke Pemda, Pak, saya mau daftar tender. Oh silakan Pak, ini persyaratannya dilengkapi. Tahun pertama saya nggak bisa ikut, karena syaratnya belum lengkap. Terus ya melengkapi sampai akhirnya bisa persyaratan lengkap, baru 2004 tadi dapat proyek pemerintah. Kita bisa mengerjakan. Nah, gitu. Jadi memang pertama kelengkapan administratif harus lengkap dulu. Kedua, ya ikut-ikut aja tender begitu. Sambil kita mengikuti proses tender sesuai yang seharusnya, dalam arti kita ikut prosedur standar, itu juga coba ngesub. Kita coba ngesub ke perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dengan proyek-proyek pemerintah. Dari situ kita bisa banyak belajar. Jadi kita tidak harus mulai dari nol sama sekali, kita bisa mulai dari plus 10 misalnya, atau plus 20 dari orang lain.